Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani semua? Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan tips-tips bagaimana cara mencangkok yang benar versi kebun Mang Wawan. Karena banyak dari rekan-rekan di channel YouTube saya yang berkomentar, bagaimana sih Pak caranya mencangkok yang bagus agar perakarannya cepat tumbuh dan juga bagus pertumbuhan perakarannya, sehingga dalam kurun waktu 1-2 bulan bisa panen fresh cangkoknya ya. Simak terus video ini ya kawan-kawan semua. Bagi sahabat tani semua yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe Kebun Mang Wawan, like dan juga komen agar kami terus bisa memberikan tips-tips yang bermanfaat terkait dunia pertanian. Simak teman-teman tani semua. Sebelum kita mencangkok, kita harus terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang kita perlukan untuk mencangkok. Di sini sudah saya siapkan alat-alat dan bahan apa saja sih yang harus disiapkan dalam kita mencangkok agar hasilnya bagus dan juga maksimal. Yang pertama alat yang kita butuhkan ini sini adalah pisau cangkok ya. Pisau cangkok ini berbahan stainless agar bahannya tidak mudah karat ya, kelebihan bahan stainless ya. Terus yang kedua yaitu ini ada kompos ya. Kompos ini kita butuhkan sebagai bahan utama untuk membentuk perakaran yang bagus ya. Selain kompos, yang ketiga bahan yang kita perlukan adalah kokopit ya. Kokopit itu bagi rekan-rekan yang belum tahu adalah sabut kelapa yang sudah dihaluskan ya. Di sini kita pakai kokopit yang sudah dihaluskan. Yang keempat adalah root up ya. Ini perangsang pertumbuhan akar. Ini bentuknya serbuk, ada juga yang berbentuk cair. Jadi rekan-rekan tinggal pilih, ada berbagai macam merek, ada Growton, ada root up ya. Ada juga pertumbuhan akar lainnya. Silakan rekan-rekan pilih. Ini untuk merangsang pertumbuhan akar ya. Terus kita juga pakai vitamin B1 ya. Vitamin B1 yang sangat murah, harganya di pasaran. Harganya satu kotak ini 12.000 ya. Terus kita juga butuhkan plastik ya. Plastik untuk nanti kita mencangkok ya. Terus kita butuhkan tali rapia untuk pengikat ya. Dan yang terakhir mungkin botol untuk nanti vitamin B1 nya kita masukkan ke sini ya. Terus yang terakhir adalah wadah untuk mencampur dari bahan-bahan yang telah kita sediakan. Ini sangat penting bahan-bahannya untuk menunjang pertumbuhan akarnya agar cepat bertumbuh ya. Oke, seperti ini. Nah, ini akar yang sudah berusia 2 minggu, sudah tumbuh bagus, kita bisa lihat. Nah ya, pertumbuhannya sangat bagus, akarnya masih muda ya, warnanya masih kekuningan. Ini bisa kita panen apabila warnanya sudah coklat kekuningan ya. Ini masih putih ya. Nanti kalau sudah umur 1,5 bulan kita bisa panen fresh cangkoknya. Sahabat tani semua, kita mulai ya cara pencangkokan. Sebelum kita memulai cara pencangkokan, kita harus mempersiapkan dulu bahan-bahan yang tadi kita sudah siapkan. Pertama kita campur dulu bahan-bahannya. Yang pertama ini adalah kompos ya. Kompos itu terdiri dari tanah, sekam bakar, dan juga kohe yang sudah kita fermentasi. Ini kita campurkan menjadi satu kesatuan kompos.
Ini sangat kita perlukan sebagai bahan baku untuk kita mencangkok agar hasilnya bagus. Ini yang bahan baku yang sangat penting. Kita campurkan ya. Bahan baku yang kedua yang kita perlukan adalah ini ada kokopit ya. Kokopit itu adalah sabut kelapa yang tadi kita sudah jelaskan. Kokopit ini juga sangat bagus untuk kita jadikan sebagai bahan campuran dalam mencangkok. Ini satu bagian juga. Ya, sesudah bahan ini kita aduk ya, kita campurkan dulu. Kita aduk sampai merata. Sambil kita aduk, kita masukkan komponen penting yang ketiga, yaitu vitamin B1. Ini air yang sudah kita isi dengan vitamin yang kita butuhkan. Ini adalah root up, yaitu perangsang akar. Nanti kegunaan perangsang akar ini kita oleskan ke bagian yang kita cangkok. Nah, nanti kita buat cair. Ini kita sudah tuangkan. Nanti kita campur air sedikit biar membentuk seperti pasta seperti ini. Kalau tidak ada root up, kita juga bisa gunakan bawang merah. Ini juga fungsinya untuk merangsang pertumbuhan akar. Boleh dipakai ini kalau ada, kalau tidak ada pakai bawang merah juga nggak apa-apa. Kita langsung ke proses pencangkokan ya. Nah, di sini ada sebelum kita mencangkok, kita perhatikan batang yang akan kita cangkok. Di sini ada batang utama ya. Batang utama ini sayang kalau kita cangkok. Kita pilih batang-batang generasi. Ini batang generasi yang boleh kita cangkok ya. Ini juga boleh, tapi cuman sayang nanti pertumbuhannya dibiarkan membesar dulu. Kita pilih batang generasi saja yang kita cangkok. Nah, ini batang generasi yang kita cangkok. Caranya kita gunakan dulu sarung tangan. Ya. Kita pakai sarung tangan dulu biar aman. Nah, lalu kita kerat bagian batangnya. Nah, pada saat proses pencangkok ini minimal batang itu harus sudah berdiameter 8-10 mili ya. Karena kenapa? Karena kalau terlalu kecil nanti hasil cangkokannya kurang maksimal. Ya. Ini kita kerat melingkar ya. Kita kerat melingkar. Ini jaraknya kita bikin 3-5 mili. 3-5 cm maksudnya. Nah, ini batangnya berdiameter 10 mili ya, atau 1 cm. Ini udah cukup kita untuk bisa kita cangkok. Lalu kita kerat ya. Kita kerat kulitnya sekelilingnya. Sudah kita kerat seperti ini ya. Poin pentingnya adalah kita harus membersihkan kulit-kulit arinya ya. Kulit ari dari tanaman ini. Kambiumnya kita harus bersihkan sampai ke kulit dasar ya. Kita kerok pakai tembaga. Ini pisau kan ada yang stainless, ada yang tembaga. Kita gunakan yang tembaganya. Coba didekatkan. Nah, ini kita kerat. Tidak boleh ada yang masih menyambung kambiumnya ya, atau kulit-kulit arinya. Nah, seperti ini kita bersihkan. Lalu kita oleskan root up yang tadi ya. Kita oleskan root up, atau kalau kita pakai bawang merah boleh kita oleskan di sini. Kalau kita tidak mau lebih bagus pakai root up. Nah, root up ini cairan untuk perangsang akar ya. Ini hormon ya, hormon perangsang. Proses yang tadi sudah kita lakukan yaitu proses pemberian perangsang untuk akar.
bisa pakai root-up atau bawang merah. Ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan akar. Jadi dalam kurun waktu 2 minggu akar sudah mulai tumbuh. Ini salah satu contohnya. Nah, ini salah satu contohnya pencangkokan pada jambu Berbi Sugar yang kita lakukan. Ini usianya 2 minggu, tapi sudah mulai banyak akar di sini. Coba diperbesar, didekatkan. Nah, ini sudah banyak akar, dan akar ini akan semakin banyak dan semakin menua. Ciri-cirinya kalau akarnya sudah berwarna coklat, ini sudah layak untuk kita pangkas. Ini kalau masih putih seperti ini belum layak. Nanti usia 2-3 minggu dia akan berubah warnanya, makin kecoklatan. Kalau udah 1 bulan, 1,5 bulan layak kita pangkas dan kita panen cangkokannya. Setelah kita kasih penumbuh akar, langsung kita pasang, tempelkan tanah yang sudah kita masukkan plastik tadi ya. Nah, kita belah dulu seperti ini. Kita belah seperti ini sampai ke ujung ya. Lalu kita tempelkan ke batang yang sudah kita beri hormon perangsang buah tadi, perangsang akar ya. Nah, sudah seperti ini, kita salah satu bagian plastiknya kita masukkan ke dalam, dan salah satu bagian lainnya memasuknya keluar seperti ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti apabila ada air hujan atau air ini, dia tidak masuk ke dalam. Nah, sudah seperti ini, kita ikat ya. Kita ikat dulu. Kita ikat dulu bagian tengahnya. Jangan terlalu kencang dulu ya. Nah, nanti yang kencangnya bagian bawahnya. Nah, ini kita ikat sampai kencang. Tujuannya apa? Tujuannya agar si plastik yang kita cangkok ini dia tidak berubah-ubah. Kalau berubah-ubah nanti cangkoknya kemungkinan besar akan gagal. Nah, dia akan mengikat kencang seperti ini. Nah, sudah kencang seperti ini. Tadi kan posisinya di atas ya. Kita kembalikan ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita ikat lagi bagian sininya, ujung atasnya ya. Kita ikat kencang juga ya. Kita ikat sampai kencang. Tujuannya sama, agar tidak berubah posisinya. Kalau berubah kemungkinan besar akarnya akan tidak jadi, akan gagal. Itu salah satu kuncinya dalam proses mencangkok. Nah, nah, ini cukup mudah ya. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini, kokoh, tidak akan berubah. Nanti dia nggak perlu disiram-siram lagi. Cukup tadi yang vitamin B1 yang kita berikan akan membuat media ini akan lembab terus. Cukup tidak perlu disiram-siram lagi ya. Jadi rekan-rekan tani semua hanya memberikan 1 kali cukup cairan vitamin B1 pada saat pengadukan, tidak perlu disiram-siram lagi. Itu kuncinya ya. Jangan sampai ada bagian-bagian ini yang masuk air, baik itu air hujan atau kita tidak perlu siram-siram lagi ya. Ini kalau nanti sudah umur 2 minggu, dia akan membentuk akar-akar perakaran yang berwarna putih seperti ini. Ini usianya 2 minggu ya. Ini 2 minggu, dan kita bisa panen di usia 1,5 bulan kita bisa panen, karena kalau warnanya sudah berwarna agak kecoklatan ya. Jadi teman-teman tani semua bisa mencobanya di rumah dengan tips-tips yang tadi saya sudah berikan. Jadi nanti akan kita ulas lagi di akhir apa saja yang diperlukan dalam mencangkok, syarat-syaratnya apa saja mencangkok yang baik,
tips-tips poin pentingnya apa saja yang harus dilakukan dalam mencangkok agar berhasil. Insya Allah dijamin, yang apabila semuanya tadi diikuti, rekan-rekan akan mendapatkan hasil cangkok yang bagus seperti ini ya. Sekian dulu tips-tips mencangkok dari saya. Apabila rekan-rekan suka dengan tips dan video ini, bantu kami untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen, serta bunyikan tombol lonceng di pojok kanan atasnya, agar rekan-rekan bisa senantiasa mendapat pemberitahuan setiap video yang kami upload, setiap ilmu-ilmu yang kami upload di channel kami ini. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Poin pentingnya adalah kita harus membersihkan kulit-kulit arinya ya. Kulit ari dari tanaman ini, kambiumnya kita harus bersihkan sampai ke kulit dasar ya. Kita kerok pakai tembaga. Ini pisau kan ada yang stainless, ada yang tembaga. Kita gunakan yang tembaganya. Coba didekatkan. Ini kita kerat. Tidak boleh ada yang masih menyambung kambiumnya ya, atau kulit-kulit arinya. Seperti ini kita bersihkan. Lalu kita oleskan rot up yang tadi ya. Kita oleskan rot up, atau kalau kita ini kita pakai bawang merah, boleh kita oleskan di sini. Kalau kita tidak mau lebih bagus pakai rot up. Rot up ini cairan untuk perangsang akar. Ini hot. Ini cukup mudah ya. Seperti ini ya. Jadi seperti ini, kokoh, tidak akan berubah. Nanti dia nggak perlu disiram-siram lagi, cukup tadi yang vitamin B1 yang kita berikan akan membuat media ini akan lembab terus. Cukup tidak perlu disiram-siram lagi ya. Jadi rekan-rekan tani semua hanya memberikan satu kali cukup cairan vitamin B1 pada saat pengadukan, tidak perlu disiram-siram lagi, itu kuncinya ya. Jangan sampai ada bagian-bagian ini yang masuk air, baik itu air hujan atau kita tidak perlu siram-siram lagi. Tips-tips mencangkok dari saya. Apabila rekan-rekan suka dengan tips dan video ini, bantu kami untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen, serta bunyikan tombol lonceng di pojok kanan atasnya, agar rekan-rekan bisa senantiasa mendapat pemberitahuan setiap video yang kami upload, setiap ilmu-ilmu yang kami upload di channel kami ini. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.